الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد رافع السماء بلا عمد باسط الأرض على ماء جمد ومقسم الأرزاق فلم ينسى أحد وبنعمته تتم على كل العباد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاستمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan segenap nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dengan mudahnya kita tinggalkan segala aktivitas kita di kebun, di kantor, di sekolah, dimanapun berada, hanya demi satu panggilan, yaitu panggilan azan Jumat pada siang yang berbahagia ini. Paling tidak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan nikmat yang Allah titipkan detik ini pada kita untuk hal-hal kebaikan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak lupa untuk berwasiat kita kepada kita semua. Terlebih bagi diri khatib pribadi, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, adapun judul khutbah khatib pada siang yang berbahagia ini sesuai dengan ketetapan IKMI Kecamatan Kampa, iaitu belajar dari kisah Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, masih terasa oleh kita hawa-hawa ataupun suasana Idul Adha ini. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih berada pada hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada siang yang berbahagia ini akan menjabarkan beberapa poin dari kisah Ibrahim alaihi salam dan juga Ismail alaihi salam, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur maza tara qala ya abatif al ma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dari ayat As-Saffat ayat 102 ini kaum muslimin bisa kita ambil beberapa poin terkait kisah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam. Yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yaitu kita mesti sabar dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam selama 10 tahun menikah dengan Siti Hajar, belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dan Siti Hajar bersabar menunggu keturunan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di tanah yang gersang bersama dengan Ismail alaihissalam. Ketika Ismail kehausan, Siti Hajar bolak-balik dari Safa dan Marwah, baru muncullah air di bawah telapak kaki Ismail alaihi salam.
Apa maksud Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menginginkan setiap hamba-Nya untuk senantiasa berusaha terlebih dahulu sebelum mempasrahkan keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, terkadang kita menyangka setiap keinginan yang belum tercapai, setiap cita-cita yang belum terwujud, kita sering berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan mempersiapkan sesuatu yang baik untuk anak cucu Adam. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu yang lebih mudarat kepada anak cucu Adam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ujian itu datang dalam kehidupan kita ini, maka Ibrahim dan Ismail mengajarkan kita untuk sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia dalam kehidupan ini, Allah ciptakan di antara kita ada yang kuat, ada yang lemah. Allah ciptakan di antara kita ada yang memiliki kekayaan yang berlebih, ada yang kurang hartanya. Allah berikan kita ilmu yang lebih banyak, ada yang Allah titipkan hal-hal yang lain yang tidak bisa kita duga, kaum muslimin. Setiap manusia, likullil insan lahu maqam indallahi Subhanahu wa taala. Setiap manusia memiliki makom tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takkan ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah berjanji dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum, kami uji mereka, ayyukum ahsanu amala, untuk menengok siapa di antara mereka yang paling ahsan, yang paling terbaik dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata pada saat ini berat sekali ujian yang Allah berikan kepada kita, susah kali menjalani kehidupan ini, maka khatib berpesan kepada kita semua agar selalu senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini pasti akan ada habisnya. Ujian ini pasti akan ada selesainya. Allah berjanji dalam Al-Quran, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yaitu mengajarkan kita untuk menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak kita. Bagaimana tidak, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim sudah lama menanti kehadiran seorang anak. Ketika anak itu lahir, Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Falamma balau ma'us sa'ya, ketika Ismail sudah berumur balik, qala inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni athbahuka fanzur maza tara, aku melihat engkau Ismail, aku sembelih, fanzur maza tara, lalu apa pendapat engkau Ismail? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, ayat ini juga mengajarkan kita bahawa selaku seorang ayah dan orang tua dalam kehidupan ini, Ibrahim dan Ismail mengajarkan kita bagaimana tata cara kita berdiskusi, berdialog dengan anak sendiri. Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran tidak memanggil Ismail secara langsung, wahai Ismail, kesinilah. Tidak, kaum muslimin. Ibrahim tidak menyebut nama anaknya, tapi Ibrahim menggunakan kalimat ya bunayya, wahai anak tercinta, wahai anak terkasih, wahai anak yang paling kusayang. Begitu lembut Ibrahim menyapa Ismail alaihissalam yang termaktub di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat tersebut. Tidak secara langsung Ibrahim memanggil Ismail alaihissalam, namun Allah mengajarkan kita melalui kisah Ibrahim dan Ismail ini agar senantiasa berlemah lembut, berbicara secara sopan dan santun kepada anak yang kita cintai ini. Walaupun perkara setelah itu berat untuk dilakukan. Bagaimana tidak Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail alaihissalam,
dengan lemah lembut Ibrahim memanggil anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma tara." Ibrahim tahu berat untuk keputusan ini, tapi Ibrahim mengajak dialog Ismail alaihissalam, "Fanzur maza tara." Ismail, apa pendapat engkau? Padahal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ismail ketika itu masih kecil, belum dewasa sekali, belum bisa untuk diajak mengambil keputusan yang begitu berat bagi Ibrahim alaihissalam. Dari ayat sini juga ulama kita mengajarkan seorang ayah, seorang bapa ketika melakukan keputusan yang paling berat dalam kehidupan ini, maka harus memikirkan, mempertimbangkan kemaslahatan anak keturunannya. Ibrahim alaihissalam bisa saja langsung menyembelih Ismail, tapi Ibrahim bertanya kepada Ismail, "Fanzur maza tara," mengajarkan setiap ayah mesti hati-hati dalam bersikap, dalam melakukan sesuatu, mesti bertanggungjawabkan kepada anak dan istrinya nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban Ismail? Qala ya abatif al ma tukmar. Wahai ayah tercinta, wahai ayah terkasih, if'al, lakukanlah, kerjakanlah, ma tukmar, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail alaihissalam tidak memberontak kaum muslimin. Ismail tidak memukul ayahnya, tapi Ismail dengan taat mengatakan, if'al, lakukanlah, ma tukmar, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ulama kita berpesan bahawa seorang anak ketika ayah sudah mengambil keputusan, ketika ayah sudah mengambil sikap, maka seorang anak mesti sami'na wa ata'na. Kita yakini keputusan seorang ayah pasti mempertimbangkan untuk kemaslahatan anak dan keluarganya. Ismail mencontohkan bagaimana taat kepada ayah walaupun keputusan itu berat, walaupun dia tahu dia akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pelajaran yang bisa kita ambil, mesti kita tanamkan akidah yang betul, akidah yang benar kepada anak keturunan kita. Ibrahim ayah yang taat, Ismail anak yang taat. Ketika ayahnya sudah taat, ketika anaknya sudah taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing keluarga tersebut. Apa jawaban Ismail? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah ayah, insyaallah engkau akan menemui aku dalam keadaan bersabar. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Banyak di kalangan kita, banyak terjadi dalam kehidupan kita kaum muslimin, antara ayah dan anak yang tidak akur, antara anak dan ayah yang tidak tahu sopan santun. Maka dengan datangnya melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kita semua, marilah kita tengok keluarga kita, sanak pemilih kita, ayah dan anak, ayah dan ibu dan keluarga lainnya. Mari kita selalu saling membahu untuk membuat kebaikan dan tanamkan akidah yang betul. Tanamkan kepada anak kita siapa yang disembah, tanamkan kepada anak kita siapa Allah Subhanahu wa taala, tanamkan kepada anak-anak kita bahawa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal yang disembah, mengenal sang pencipta sejatinya. Nantinya insya-Allah apabila akidah anak telah kuat, maka tidak akan ada goncangan dan gangguan lagi dari luar nantinya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Maka dua poin itulah yang dapat kita ambil dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Yang pertama, mengajarkan kita untuk selalu sabar dalam kehidupan ini. Hidup ini memang tempat ujian, maka bersabarlah, akan ada nantinya pelangi yang akan menghidupkan, yang membuat cerah hidup kita ini. Yang kedua, tanamkan akidah yang betul, tanamkan akidah yang benar kepada anak kita. Apalagi zaman sudah berubah, setiap zaman ada masanya. Kenalkan anak kita siapa Allah Subhanahu wa taala,
kenalkan kepada anak kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa yang disembah dan mengenal siapa sang pencipta kita. Fa'tabiru ya absar la'allakum turhamun.